Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Komisi Nasional Disabilitas RI bekerja sama dengan Rutgers Indonesia. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Komisi Nasional Disabilitas RI, KNDRI ya, dan bekerjasama dengan Rutgers Indonesia. Tema pagi hari ini kita akan membahas mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas dan implementasi pemenuhan hak kesehatan seksual bagi penyandang disabilitas dan reproduksi di lingkungan pendidikan dan komunitas. Bersama saya Rizal Wijaya. Baik saudara, hingga saat ini tingkat kekerasan terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan dan anak di Indonesia terus meningkat. Penyandang disabilitas baik perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni PPA, pada tahun 2019, ini setidaknya tercatat 69 kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Dan berdasarkan catatan tahunan tahun 2021 Komnas Perempuan, ini tercatat dari 77 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, 42% diantaranya mengalami kekerasan seksual. Sedangkan Catahu tahun 2022, kekerasan berbasis gender dan disabilitas, yang dirilis oleh Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak, mencatat adanya 18 kasus kekerasan seksual perkosaan terhadap penyandang disabilitas. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dengan menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas adalah bukan delik aduan. Penambahan sepertiga masa hukuman bagi pelaku dan penjaminan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, sejak tahun 2022, Rutgers Indonesia bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia berinisiasi memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas sekaligus riset aksi di 7 sekolah luar biasa di Sumatera Utara, kemudian di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember tiap tahunnya ya, kita akan bahas bagaimana implementasi nyata pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas sejauh ini bersama narasumber yang sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pagi hari ini saya akan sapa satu persatu ya. Ada 2 orang perempuan cantik dan 1 laki-laki ya gantengnya sama lah sama Rizal. Yang pertama, saya akan menyapa dulu ada Bapak Deka Kurniawan selaku Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas. Selamat pagi Pak Deka. Selamat pagi Mas Rizal, apa kabar? Sehat selalu, Pak Deka juga selalu sehat ya, selalu tersenyum menebar kebaikan ya. Ini menstimulan yang lainnya jadi ikut tersenyum juga. Yes, harus begitu, vibrasinya berasa ke semua ya. Betul. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Deka Kurniawan Ya, sudah sama-sama. menyempatkan diri. Dan kemudian yang kedua saya juga akan kenalan dulu barengan sama Kak Sofi Septiani Julaiha Nursania selaku mahasiswi jurusan pendidikan khusus Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi Kak Sofi. Ya, halo Mas Rizal, selamat pagi. Sehat selalu Kak Sofi. Sehat selalu. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga berikutnya adalah ada Kak Stella Rosita Anggraini selaku penyandang disabilitas Daksa. Selamat pagi Kak Stella. Selamat pagi, Kak. Semangat terus ya Kak Stella ya. Iya, semangat terus nih, Kak. Semangat dan tentunya selalu sehat. Iya. Baik, ini kita ngomongin soal tema yang sangat menarik sekali dan ini perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat tentunya ya, supaya tema ini juga bakal menjadi perbincangan sehari-hari di kalangan teman-teman sebaya gitu ya. Pada akhirnya nanti semuanya bisa teredukasi secara menyeluruh. Baik, yang pertama saya ke Pak Deka terlebih dahulu nih. Kayaknya kurang abdul kalau nggak ke Pak Deka dulu ya. Bukan berarti karena Pak Deka paling senior loh ya. Bukan. Pak Deka, ini bagaimana sih implementasi pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan sejauh ini? Ya, pertama kita ingin melihat dulu nilai strategisnya ya, Mas Rizal dan narasumber yang lain, Kak Sofi dan Kak Stella, bahwa tadi sudah disinggung kasus-kasus kekerasan itu terjadi, salah satu penyebabnya adalah karena
belum dipahaminya tentang kesehatan reproduksi baik di kalangan penyandang disabilitas maupun di kalangan masyarakat umum. Ya, itu salah satu variabelnya, sehingga pendidikan ini menjadi sebuah pintu masuk yang sangat strategis untuk bisa mengikis dalam konteks pencegahan tentu saja ya. Dengan orang memahami konsep kesehatan reproduksi dan seksual ini, orang akhirnya bisa mengerti apa resikonya. Nah, kalau pertanyaannya adalah terkait dengan bagaimana implementasinya, pemerintah dalam pantauan kami sebagai lembaga negara yang memang bertugas untuk memantau, mengevaluasi dan mengadvokasi pemenuhan hak disabilitas termasuk hak kesehatan reproduksi ini, itu sudah melakukan berbagai upaya, berbagai cara. Pertama tentu dengan dilakukannya pemenuhan mandat undang-undang ya, yang berturut-turut mulai dari kita meratifikasi UNCRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, kemudian jadi Undang-Undang 8 Tahun 2016, dan berbagai peraturan turunannya. Dan dari situlah kemudian lahirlah peraturan pemerintah ya terkait dengan isu-isu yang memang menjadi mandat dalam undang-undang tersebut. Termasuk diantaranya adalah tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi ini. Nah, termasuk dengan dibentuknya KND ya sebagai mandat dari Perpres nomor 68, ini juga adalah merupakan upaya pemerintah untuk bisa melakukan pemenuhan hak. Nah, dalam konteks pendidikan secara khusus melalui Kementerian Pendidikan, pemerintah juga sudah melakukan banyak langkah ya yang konkret ya dengan dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Itu juga adalah bagian-bagian dari upaya. Dan bahkan kalau untuk spesifiknya terkait dengan pendidikan, pemerintah juga sudah membuat panduan ya, panduan pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi sejak usia dini, yaitu di sekolah dasar. Ini menarik sekali. Upaya ini pasti memang secara proses akan mengalami tantangan ya, di mana regulasi, panduan itu ketika ingin diturunkan ke lapangan itu akan mengalami gap ya. Belum tentu semua bisa langsung paham, belum tentu bisa langsung mengimplementasikan. Tapi kami sebagai lembaga pemantau mengapresiasi upaya pemerintah bagaimana melakukan upaya ini dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya upaya ini bisa berjalan dengan kerjasama, dengan kolaborasi dengan masyarakat, termasuk diantaranya adalah organisasi-organisasi sipil, termasuk Rutgers ya, lembaga pendidikan seperti UUI juga banyak berperan, dan bahkan mereka sudah melakukan program-program yang nyata di lapangan. Secara umum sudah banyak upaya yang dilakukan, hanya saja dengan tantangan yang sangat besar, jumlah penduduk yang sangat banyak, luas, ini belum ada hasil yang memang cukup mengembirakan sebetulnya, tapi kita mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan. Begitu Mas Rizal. Ya, jadi berbagai upaya sudah dilakukan, dan memang tingkat awareness ini juga masih belum signifikan gitu ya, Pak Deka. Tapi bukan berarti terus kita harus berputus asa, karena masih terus harus dilanjutkan, dan pemerintah juga tentunya tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini. Ini butuh sinergitas berbagai lintas kementerian, mungkin lembaga pemerintah, kemudian stakeholders terkait, dan tentunya masyarakat itu sendiri, seperti itu ya Pak Deka, kurang lebih ya. Ya, betul. Baik. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan terkait dengan di lingkungan pendidikan gitu ya. Bagaimana seterusnya implementasi pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas di komunitas? Nah, ini seperti apa? Baik, untuk komunitas, ini kan memang terkait dengan ragam disabilitasnya ya. Komunitas-komunitas yang terbentuk dari berbagai ragam disabilitas itu, mereka kan juga banyak menemukan kasus di lapangan terkait dengan anggota-anggota komunitasnya. Dan ketika mereka berhadapan dengan masalah, dengan kasus kekerasan seksual, mereka juga sadar akhirnya kebutuhan untuk bisa mendapatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi di kalangan penyandang disabilitas itu menjadi sesuatu yang harus dipenuhi. Di beberapa komunitas, organisasi penyandang disabilitas, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi terkait juga dengan pendidikan, kemudian juga bimbingan teknis tentang Case Pro. Semua hampir beragam disabilitas melakukan yang sama. Dan upaya ini terus dilakukan bersamaan dengan pemerintah juga melakukan program yang sama dari atas. Dari secara top down-nya pemerintah menempuh langkah-langkah tersebut, kemudian secara bottom up
komunitas juga sudah melakukan. Nanti mungkin bisa kita minta komentar dari Mbak Stella ya, yang Oke. memang seorang penyandang disabilitas yang mengalami langsung. Walaupun program itu mungkin tidak selalu harus dari pemerintah, Mas Rizal ya. Jadi mereka bisa berinisiatif sendiri, dan itu memang sesuatu hal yang memang positif ya, nggak mesti Betul. nunggu, harus proaktif karena kasusnya bisa semakin banyak kalau hanya nunggu. Jadi dua pendekatan top down dan bottom up ini akan sangat efektif ke depannya, insya Allah. Baik, jadi bukan hanya dari pemerintah saja, semua bisa berinisiatif gitu ya Pak ya. Baik, Yes, betul. saya sebelum ke Kak Stella, saya ke Kak Sofi terlebih dahulu ya, karena nyambung kan, masih di lingkungan pendidikan gitu. Bagaimana UPI, Universitas Pendidikan Indonesia ini terlibat dalam mendukung pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi untuk penyandang disabilitas? Seperti apa? Mungkin boleh diceritakan. Ya, oke, Mas. Untuk UPI sendiri kebetulan dari program studi pendidikan khusus itu kita ada kerjasama dengan Rutgers Indonesia juga. Nah, bentuk kerjasamanya itu dalam yang pertama itu perkuliahan di kampus. Jadi kita mahasiswa sebagai calon pendidik nantinya itu dipersiapkan dan mulai dikenalkan dengan apa saja hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi peserta didik dengan hambatan gitu. Nah, itu kita di perkuliahan bukan hanya sekedar diberikan pemahaman, tapi juga kita diberikan kesempatan untuk ke lapangan, untuk praktek secara langsung, bagaimana kita menemukan pemahaman anak, terus juga bagaimana kita menemukan struggle atau tantangan-tantangan yang ditemukan di sekolah dalam mengimplementasikan PKRS ini atau HKRS ini. Nah, kita selain itu kita juga diberikan kesempatan untuk mencari solusi. Bagaimana nih apa yang telah kita tampung, apa yang telah kita dapatkan itu kemudian kita rumuskan solusinya dan kita implementasikan. Ya, Oke. cuman mungkin karena ini bentuknya perkuliahan, jadi kita terbatas hanya 1 semester saja. Dan kebetulan saya juga merupakan peserta pada program yang pertama gitu. Waktunya waktu itu kurang lebih 6 bulan dari kami melakukan asesmen, perkuliahan dulu, mohon maaf, perkuliahan, asesmen, kemudian selanjutnya perumusan program dan implementasi, kayak gitu. Nah, selain itu juga UPI, khususnya pendidikan khusus, dengan Rutgers Indonesia menjalin kerjasama di penelitian juga, karena saya sempat terlibat di beberapa penelitiannya, menjadi asisten dari dosen saya, itu UPI dengan juga Rutgers penelitian di 3 wilayah, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Itu kita menyasar sekolah-sekolah, dan kemudian kita melakukan pengembangan program di situ. Programnya program CASPRO atau kesehatan reproduksi bagi siswa disabilitas di sekolah luar biasa dengan pendekatan intervensi berbasis keluarga gitu. Jadi di sana kita melibatkan guru, orang tua, dan juga siswanya dalam pendidikannya. Oke, baik, nanti kita teruskan lagi ya bagaimana implementasi ini dilakukan sejauh ini dan hasilnya seperti apa. Tapi sebelumnya saya ke Kak Stella terlebih dahulu nih. Kak Stella, ini kan tadi sudah disinggung juga oleh Pak Dek ya, bahwa tantangannya ini kan banyak banget ya. Saya pengen tahu nih dari Kak Stella sendiri, tantangan utama yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses informasi terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi itu seperti apa sih? Kalau tantangan menurut saya, kami dari komunitas Aliansi Inklusi Jombang, tantangan terbesar kami adalah implementasi terkait Perbup nomor 103 tahun 2003 tentang kesehatan reproduksi. Begitu, Kak. Karena Perbup ini baru disahkan bulan September kemarin oleh teman-teman Aliansi Inklusi. Aliansi Inklusi sendiri ini diprakarsai oleh Women Crisis Center Jombang yang bekerjasama dengan Rutgers Indonesia. Begitu, Kak. Oke, nah saya kan juga pengen tahu nih, ada kendala nggak sih dalam mensosialisasikan, mengedukasi, atau dihadapi sendiri oleh Stella sebagai penyandang disabilitas? Gimana? Banyak sih, Kak. Oh, oke, boleh. Kalau dari saya sebagai penyandang disabilitas, masyarakat masih awam terkait
pendidikan kesehatan reproduksi bagi teman-teman disabilitas. Karena mereka berasumsi teman-teman disabilitas tidak punya ketertarikan secara seksual terhadap lawan jenisnya dan dianggap segala tabu oleh masyarakat sekitar. Begitu sih Kak Riza. Oke, masih ada anggapan tabu ya. Ya. Baik, dan saya penasaran juga nih, saya ke Pak Deka, tapi dijawabnya setelah jeda ya Pak Deka ya, karena saya sebentar setelah ini akan jeda terlebih dahulu nih. Pak Deka, bagaimana nih perbedaan implementasi pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk penyandang disabilitas dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki disabilitas? Ini kan menjadi penting juga ya, karena kan bukan hanya untuk penyandang disabilitas saja, tapi secara umum untuk masyarakat. Melalui program seperti ini hari ini yang kita lakukan juga ini menjadi penting untuk sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Komisi Nasional Disabilitas RI bekerja sama dengan Rutgers Indonesia. Kembali lagi Anda masih bergabung bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR yang disiarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan siaran pagi hari ini merupakan siaran tunda. Jadi kita tidak membuka live interaktif ya, tapi kita juga sudah menampung melalui nomor WhatsApp ya yang sudah bisa Anda ikuti juga pada pagi hari ini. Baik, dan hal ini tentu akan menjadi upaya kita bersama untuk terus menyosialisasikan terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas dan implementasi pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan dan komunitas. Dan pagi hari ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Disabilitas RI atau KNDRI bekerja sama dengan Rutgers Indonesia. Saya tidak sendirian karena saya juga masih bersama dengan Bapak Deka Kurniawan selaku Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas. Kemudian ada Kak Sofi Septiani Julaiha Nursania, mahasiswi jurusan Pendidikan Khusus Universitas Pendidikan Indonesia, dan ada Kak Stella Rosita Anggraini, penyandang disabilitas Daksa. Baik, Pak Deka, kembali lagi Pak Deka terkait dengan pertanyaan tadi sebelum jeda ya, mungkin boleh langsung ditanggapi. Jadi kami juga butuh penjelasan nih terkait dengan perbedaan implementasi pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk penyandang disabilitas dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki disabilitas. Baik, pertama perbedaan yang signifikan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan kesehatan reproduksi ini adalah terkait dengan hambatan yang dimiliki oleh disabilitas untuk bisa mengakses informasi, pendidikan, sosialisasi, dan hambatan ini terdiri dari hambatan internalnya, ya, yaitu kesulitan untuk bisa menangkap informasi, memahami informasi, ya, tergantung dengan ragam disabilitasnya tentu saja ya. Contoh sederhana misalnya penyandang disabilitas netra, ketika mereka ingin mendapatkan pemahaman tentang konsep Kespro, kan mereka nggak punya bayangan, terutama yang di netranya sejak lahir ya, itu kesulitan seperti apa bentuk organ tubuh misalnya, ya. Kalau laki-laki ya dia hanya memahami dirinya, kalau perempuan masing-masing beda, jadi kesulitan untuk memahami. Kemudian juga disabilitas tuli misalnya, mereka untuk bisa mendapatkan penjelasan yang gamblang tentang konsep Kespro ini, itu kan butuh effort yang lebih dibandingkan dengan yang non-disabilitas. Nah, kemudian juga hambatan eksternalnya adalah tadi, seperti juga disinggung oleh para narasumber kita yang lain, masih ada stigma di kalangan masyarakat, ya, bahkan terjadi juga di kalangan dunia pendidikan, Mas Rizal. Mereka menganggap disabilitas itu jangankan untuk mikirin Kespro gitu, untuk mikirin yang dasar aja dianggap nggak perlu, nggak penting. Nah, sehingga yang terjadi adalah justru mereka sebagai kelompok rentan sering mengalami kasus-kasus gitu. Mereka menjadi objek dari kekerasan seksual. Itu hambatan yang terjadi. Nah, hambatan yang lain juga ini berhubungan secara eksternal ya, terkait dengan kebijakan. Ya, secara garis besar hak bagi penyandang disabilitas itu kan dipengaruhi oleh kebijakan. Ketika pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan sebagai kewajibannya, dan tapi pemerintah daerah belum menyambutnya, karena dari undang-undang itu nanti kan peraturan turunnya itu mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus mempunyai regulasi daerah.
per BUP, ya, Pergub, Perwal, dan kemudian diturunkan sampai kepada peraturan-peraturan daerah yang bisa menjamin hak itu bisa terpenuhi karena nanti termaktub dalam perencanaan daerah, anggarannya. Nah, itu juga hambatan yang tidak bisa dianggap sepele. Penyandang disabilitas tidak mendapatkan haknya dalam pendidikan kesehatan reproduksi ini karena pemerintah juga belum punya kepedulian. Padahal mandat itu jelas-jelas. Kita bisa lihat di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 kemarin ya, yang barusan disahkan, di pasal 55 ditegaskan bagaimana setiap penyandang disabilitas itu berhak untuk memperoleh informasi, edukasi, konseling bahkan ya sampai sedetil-detilnya kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu kaitan dengan pendidikan. Nah, tapi ini masih menjadi hambatan. Nah, hambatan-hambatan itu yang membuat sampai sekarang mereka masih sangat minim mendapatkan hak pendidikan KESPRO ini. Dan karenanya kita berharap ya Mas Rizal, dengan talkshow ini kita semakin bisa mendorong berbagai pihak, terutama pemerintah, pusat dan daerah ini untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Baik. Demikian, Mas. Ya, jadi memang implementasinya ini tantangannya banyak banget ya, bukan hanya dari internal tapi juga eksternal. Betul. Terkait dengan stigma ini yang sangat tinggi juga masih banyak sekali dialami oleh para penyandang disabilitas itu sendiri. Dan mungkin dari KND sendiri, apa sih bentuk dukungan gitu ya untuk mendukung implementasi pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan sesuai dengan tupoksinya KND? Mungkin boleh dielaborasi lagi nih. Baik, KND sesuai dengan mandat undang-undang sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk hak untuk reproduksi ini, kesehatan reproduksi ini, itu melaksanakan tugas pertama sejak awal kami dilantik berdiri. Kami membuat Pokja, langsung membentuk Pokja untuk khusus ya, Pokja 2 itu untuk anak dan perempuan sebagai kelompok rentan, anak dan perempuan penyandang disabilitas, karena memang mereka yang paling sering mengalami kasus-kasus kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, kami melakukan langkah sangat strategis, yaitu membuat kanal pengaduan DITA 143. Karena dengan cara seperti ini kan kita bisa memantau dengan lebih luas. Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Artinya semuanya bisa mengawasi gitu ya Pak Deka ya? Betul, betul sekali. Dan dengan adanya kanal pengaduan ini di DITA 143, orang bisa mengontak kami lewat telepon maupun lewat saluran WhatsApp ya. Walaupun kami webnya memang masih dalam proses pembangunan, tapi kita sudah bisa menangkap itu apa saja kasus yang terjadi di masyarakat ya, dan mereka mengadukan dan kami langsung melaksanakan tugas dan fungsi kami memberikan penanganan, dalam artian kami melakukan upaya verifikasi, kemudian juga melakukan analisis, dan akhirnya kami menyampaikan kasus tersebut langsung berikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, misalnya kepada kepolisian, kepada pihak-pihak yang memang bisa menangani, kementerian yang memang bertugas untuk mengatasi. Itu yang kami lakukan. Baik. Jadi langkah konkret. Yang ketiga, Mas Rizal, kami juga melaksanakan undang-undang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang TPKS nomor 12 itu. Kami melakukan kerjasama ya dengan LNHAM, lembaga HAM yang memang membidangi kasus kekerasan seksual ini, yaitu Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan KND sendiri. 4 lembaga HAM inilah ya, lembaga negara yang membidangi HAM ini yang ditugaskan oleh undang-undang tersebut untuk melakukan pemantauan. Dan kami sudah melakukan MOU, sudah melakukan kerjasama, diskusi-diskusi, kesepakatan-kesepakatan bagaimana upaya untuk bisa mengatasi kekerasan seksual ini dilakukan dengan cara pencegahan. Salah satunya dengan memberikan pendidikan KESPRO secara lebih efektif, secara lebih merata, lebih luas kepada seluruh masyarakat, bukan hanya penyandang disabilitas tapi juga yang non disabilitas. Ini bagian dari langkah antisipasi juga ya. Yes. Baik. Betul. Dan sekarang saya ke Kak Sofi. Antara Kak Stella sama Kak Sofi saya bingung tadi. Kak Sofi ini kan tadi terjun ke lapangan, bisa dikatakan seperti itu ya, langsung gitu ya, bersentuhan dengan masyarakat juga. Nah, kalau menurut Kak Sofi nih, sejauh mana sih pemahaman masyarakat terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi ini, KESPRO, untuk penyandang disabilitas? Ya,
Kalau yang saya jumpai gitu ya Mas ya, dari wawancara dengan orang tua gitu. Karena sebelum menyusun program, kita tentu harus mengetahui dulu permasalahan yang dihadapi oleh anak dan bagaimana sejauh ini penanganan yang dilakukan oleh orang tua dan juga sekolah. Nah, dari orang tua sendiri, ya pemahaman mengenai Kespro atau kesehatan reproduksi dan seksualitas hanya terbatas kepada kesehatan reproduksinya saja. Jadi untuk anak-anak disabilitas, apalagi dengan hambatan intelektual ya, mereka cukup hanya dikenalkan bagaimana cara menggunakan pembalut untuk perempuan dan untuk laki-laki bagaimana membersihkan setelah mimpi basah. Hanya sampai situ saja. Sebetulnya kan kalau untuk Kespro itu cakupannya sangat luas sekali. Di dalamnya termasuk juga ada sentuhan baik boleh dan tidak boleh, sentuhan baik dan buruk, batasan, terus juga ada ranah seksualitasnya di sana gitu. Nah, itu yang memang masih belum tersentuh oleh pemahaman orang tua, karena orang tua masih menganggap kalau anaknya ini ya dikatakan sebagai makhluk aseksual gitu, tidak ada perasaan atau tidak ada kebutuhan seksual yang harus dia penuhi gitu. Dan untuk pembelajarannya sendiri itu masih berbasis kepada pengalaman mereka sendiri. Kayak ibu dia akan mengajarkan anak perempuannya saja gitu. Ketika ada anak laki-lakinya yang sudah mencapai fase pubertas, nah itu tidak tersentuh. Anaknya ya sudah tidak dikontrol, anaknya tidak ditanyakan apakah anaknya mimpi basah atau tidak, apakah anaknya sudah ada mulai dorongan hasrat Jadi atau seolah-olah hanya untuk perempuan Ya. gitu ya? Betul, ya. Dan kalau laki-laki, kalau saya tanya ke orang tua laki-laki yang memiliki anak laki-laki, itu ya mereka cuman kayak mimpi basah itu dianggap suatu bahasan yang Tabu. tabu dan juga mungkin malu ya mereka untuk membahas itu kepada anak untuk bertanya apakah kamu sudah mimpi basah atau tidak. Nah, itu, ya jadi ketahuannya pas anaknya basah di kasur ketika bangun basah gitu. Dan itu aja dari situ Itu antara saja. bahasa pipis atau bahasa mimpi basah ya? Nah, itu ya. Jadi Sulit ya, memang ya. iya betul Pak. Karena memang belum ada Belajar keterbukaan ya, keterbukaan Ya, belum. komunikasi belum terjalin kan? Ya, Untuk belum. membahas soal ginian gitu loh. Jadi masih Iya. menganggap tabu budaya Iya. patriarki juga ya kan? Betul, ya. Jadi ya membahasnya hanya bagaimana anak ini merawat organ reproduksinya saja, Baik. gitu. Sampai situ saja. Dan itu pun masih belum semuanya. Masih ya banyak yang menganggap kalau ya sudahlah dicebokin aja, dipakein aja sama orang tuanya gitu. Padahal ya anaknya udah besar, Pak, udah dewasa tapi masih diinin sama orang tuanya kayak gitu. Oke, tapi pelan-pelan lah ya. Ya. Memang harus sabar ya kan. Ya. Ini memberikan awareness ke masyarakat, meningkatkan awareness ke masyarakat. Baik, Kak Stella, saya juga pengen tahu nih sebenarnya bentuk stigma seperti apa sih yang pernah dialami oleh Kak Stella. Kemudian Kak Stella bagaimana cara mendapatkan informasi di awal-awal gitu ya, sebelum Kak Stella bergabung dengan komunitas, belum aktif. Itu boleh diceritakan ya pengalamannya ya nanti ya setelah jeda iklan ya Kak Stella. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Komisi Nasional Disabilitas RI bekerja sama dengan Rutgers Indonesia. Kembali lagi Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Komisi Nasional Disabilitas RI bekerjasama dengan Rutgers Indonesia. Tema hari ini hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas dan implementasi pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan dan komunitas. Baik, dan saya juga masih bersama dengan Pak Deka Kurniawan, Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas, kemudian Kak Sofi Septiani Julaiha Nursania, mahasiswi jurusan Pendidikan Khusus Universitas Pendidikan Indonesia, dan tentunya Kak Stella Rosita Anggraini, penyandang disabilitas Daksa. Oke, Kak Stella, sebelum jeda tadi saya sudah menanyakan ya, bagaimana sebenarnya stigma yang dialami oleh Kak Stella sejauh ini? Tapi sebelum itu boleh berkomentar nggak dengan pernyataan Pak Deka? Boleh Tadi banget, yang tentang monggo. KND. Boleh kan ya Pak? Ya, Monggo, silakan dengan monggo, senang hati. boleh. Kalau menurut saya implementasi yang terkait di KND itu sudah cukup bagus sih Pak. Tentang adanya Pokja, Dita, disabilitas gitu. Namun di desa-desa ataupun di kota kami sendiri, KND itu
masih menjadi hal yang begitu belum familiar gitu loh Pak. Jadi harapannya ke depannya itu pemerintah daerah juga turut terlibat dalam berpartisipasi dengan KND untuk mengawal implementasi tentang hak kesehatan seksual reproduksi dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas. Oke, barangkali besok-besok kita roadshow sambil talk show ya Pak Deka ya. Oh seru itu Mas Rizal. Seru, jadi nanti kita undang audiens juga di sana ya. Oke. Betul. Siap ya, laksanakan ya Pak Deka ya. Ya dengan senang hati ya. Saya ke Jombang ya. Dan kita pernah audiensi juga Mbak Stella ke Jombang itu. Oke. Jadi termasuk daerah yang kita kunjungi, kita temui pemerintah daerahnya, dan memang seperti biasa pemerintah daerah butuh pendekatan khusus ya. Jadi kalau mau mengikuti harapan memang kita pasti berhadapan dengan tantangan, tapi kami sudah melakukan upaya dan pendekatan-pendekatan yang agar mereka bisa memenuhi. Karena KND ini kan Mas Rizal, cuma 7 komisioner, tugasnya ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan sektor yang sangat banyak. Ya, seluruh sektor kan disabilitas itu. Betul. Kan. I feel you Pak Deka, tantangannya pasti banyak banget. Ragam disabilitasnya juga sangat banyak, luar biasa. Jadi mohon maaf kalau memang banyak yang belum kesentuh ya, belum langsung bisa terwujud realisasi implementasinya. Gitu. Ya Pak. Baik, silakan Kak Stella boleh lanjutkan. Jadi stigmanya. Kalau saya sebagai disabilitas, alhamdulillah orang tua saya sudah aware sih Kak. Terkait kesehatan seksual reproduksi, saya sudah mendapatkan edukasi sejak kecil. Tapi dengan teman-teman disabilitas yang tinggal di desa, itu jauh dari harapan. Karena faktor sosial, ekonomi, dan demografi itu juga mempengaruhi tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendidikan penyandang disabilitas, bagaimana dia memahami isu hak kesehatan seksual reproduksi tersebut. Karena itu cukup berat ya, karena tidak setiap disabilitas itu memahami, karena mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tentu tidak bisa sebagai kata tadi Kak Sofia bilang itu memang sulit, karena tidak semua orang tua orang disabilitas itu sudah aware dengan kebutuhan anaknya sendiri. Begitu Kak Riza. Oke, baik. Nah, awal-awal nih ya, Kak Stella, bagaimana caranya mendapatkan informasi akhirnya Kak Stella bisa terpapar dan pemahamannya semakin meningkat nih terkait dengan HKSR ini? Pemahaman saya meningkat sejak terlibat di organisasi sih Kak. Gitu. Jadi menambah perspektif baru saya dan lebih sadar lagi tentang kebutuhan pribadi terutama. Baik. Nah, ini kan pemerintah kayak KND juga pasti butuh ya orang-orang seperti Stella gitu ya. Pak Deka ya, seperti Kak Sofi juga. Nah, ini saya akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp ya di 0812 118 8181 dari Andini di Depok. Apakah ada model program pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang telah terbukti efektif untuk penyandang disabilitas? Mungkin sebelum Pak Deka gitu ya, saya ke Kak Sofi nih. Kira-kira kalau menurut Kak Sofi model pendidikan yang seperti apa nih yang cocok? Oke, ya Mas, karena tadi juga disampaikan ya, masih masalah tentang HKSR bagi disabilitas ini yang sistemik gitu, kompleks bentuknya. Bukan hanya di anaknya, tapi juga di orang tua, juga di guru juga. Nah, kalau sejauh ini untuk pendidikan ya Pak, bukan ya Mas, bukan pembelajaran. Kalau untuk pendidikan sendiri, kita saat ini menyasarnya itu kepada pendidikan intervensi berbasis keluarga. Jadi di situ kita melakukan intervensi kepada guru dan juga orang tua, tapi pengukurannya dilihat dari keberhasilan anaknya, dari keterampilan yang didapatkan oleh anak, dari pemahaman yang diterima oleh anak gitu. Nah, dari situ kita juga membangun awareness dari orang tua dan juga guru, persamaan persepsi dan nilai terkait HKRS, karena itu yang memang menjadi dasar untuk pembelajaran. Karena tadi sempat disinggung oleh Mbak Stella juga, kalau misalkan HKRS untuk disabilitas ini berbasis pada individual gitu. Jadi tidak bisa disamakan antara disabilitas yang satu dengan disabilitas yang lain. Bahkan disabilitasnya sama pun
belum tentu sama kebutuhannya gitu. Oke. Nah, makanya untuk intervensinya sendiri kita fokuskan kepada masalah yang dihadapi oleh anak. Apa masalah yang ditemuinya, apakah dia permasalahannya dalam kebersihan organ reproduksinya atau pubertasnya atau bahkan masalah seksualitas, ya, atau masalah yang memang berhubungan dengan pelecehan seksual. Nah, itu yang dijadikan prioritas. Masalah yang ditemukan oleh anak, itu yang dijadikan prioritas nantinya diberikan intervensi gitu Oke. kepada orang tua dan juga gurunya. Baik, jadi modelnya adalah model pendidikan berbasis keluarga gitu ya? Ya, intervensi berbasis keluarga. Intervensi berbasis keluarga. Nah, Pak Deka mungkin boleh Ya. menanggapi, silakan. Ya, jadi memang yang bisa mengukur efektivitas cocok tepat dalam pendidikan HKSR buat penyandang disabilitas itu pertama adalah si penyandang disabilitas dan keluarganya. Mereka yang tahu hambatannya, mereka yang mengerti kebutuhannya, dan kemudian modelnya akhirnya disesuaikan dengan hambatan dan kebutuhan itu. Seperti yang dilakukan oleh UPI ya. Kemarin saya menyaksikan presentasi dari Mbak Sophie waktu menyampaikan praktek baiknya ya, memberikan pendidikan ini di SLB itu akhirnya mereka menggunakan standar riset akademik sampai kepada membuat alat bantu, Mas Rizal, ya, alat bantu yang bisa betul-betul buat penyandang disabilitas itu betul-betul bisa sampai pesannya. Mereka bisa ngerti, oh maksudnya tuh ini ya. Jadi bukan hanya pendekatannya teori, kemudian juga hanya verbal. Jadi gitu konkret ya. gitu Tapi, ya. Betul konkret. Ada simulasi, ada gambar-gambar, ada yang bentuknya tiga dimensi gitu, Mas Rijal. Itu keren sekali yang dilakukan oleh UPI ya. Makanya luar biasa lah kerjasama dengan Rutgers ini menjadi sangat konkret ya. Bisa dirasakan manfaatnya oleh para penyandang disabilitas dan oleh keluarganya. Disampaikan dalam penelitian itu ketika dilakukan sampai sudah selesai dilakukan itu berapa persen orang tua yang akhirnya merasakan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Terpapar tinggal gitu ya. Memang perluasannya aja nih. Itu kan baru kemarin di 3 daerah yang Mbak Sofi ya penelitiannya ya, 7 betul, SLB. Betul. Bagaimana dengan ratusan SLB yang lain? Bagaimana dengan ribuan sekolah inklusi yang lain yang juga pasti membutuhkan hal yang sama gitu, Mas Rijal. Oke. Baik, ini jadi menarik sekali nih. Bahkan juga teknologi informasi dan komunikasi ini juga terus dipakai perannya gitu ya untuk meningkatkan edukasi dan juga sosialisasi terkait dengan isu ini ya. Oke, Kak Stella, harapan dan aspirasi Kak Stella terkait peningkatan akses hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas di Indonesia seperti apa kira-kira kalau dari Kak Stella? Kalau dari saya sebagai berbasis di masyarakat ya, organisasi masyarakat sipil, harapannya akses informasi dan akses aktivitas fisik dan informasi itu merata di setiap puskesmas, lembaga layanan masyarakat yang sudah berperspektif disabilitas. Jadi sudah paham bagaimana menangani teman-teman disabilitas itu seperti apa dan tidak mendapatkan diskriminasi sosial sebelum mereka mendapatkan layanan tersebut juga. Baik, lebih inklusif ya? Iya. Iya, karena kan memang yang masih miris lagi, memprihatinkan lagi adalah masih banyaknya orang-orang di sekeliling atau keluarga terdekat yang harusnya jadi support system justru malahan ikut memberikan stigma. Ya nggak sih Pak Deka? Iya. Ini kan menjadi tantangan juga ya Pak Deka ya? Halo Pak Deka, Pak Deka kayaknya nge-freeze deh. Oke, baik. Ya, sambil menunggu tanggapan dari Pak Deka, saya juga ke Kak Sofi lagi. Kak Sofi, ini kan kemarin sudah menjalankan riset gitu, penelitian gitu ya. Mungkin bisa dibagikan nih hasil dari penelitian atau proyek konkretnya di UPI yang mendukung pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas. Seperti apa? Sekilas dulu deh. Nanti boleh diperdalam lagi. Ya, oke. Untuk penelitian. Oh, Pak Deka udah join kembali ya, Pak Deka. Iya. Maaf tadi agak nge-freeze ya, gangguan ya. Oke. Yes, Lanjut dulu dengan Kak Sofi ya, Pak Deka ya. Silakan.
Ya, iya Mas. Untuk penelitian sendiri kita pertama-tama menyasar permasalahan yang memang ditemukan di sekolah gitu. Tadi kita asesmen dulu sejauh mana pemahaman dari guru dan orang tua, terus juga sejauh mana guru dan orang tua dapat mengidentifikasi permasalahan yang dilakukan oleh anak. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita baru ke penyusunan program gitu. Nah, temuan yang menariknya adalah ternyata memang masih banyak di sana eh, peserta didik dengan hambatan atau peserta didik disabilitas itu bermasalah pada mengetahui bagaimana sih sebetulnya batasan yang diterapkan oleh dirinya gitu. Terutama sentuhan ya. Oh iya, disclaimer dulu, ini anaknya memang kebanyakan itu disabilitas intelektual ya Mas ya. Jadi ya untuk pemahaman itu memang mereka belum sampai pada akhirnya seperti berada dalam suatu hubungan ya, entah itu keluarga atau mungkin pertemanan atau bahkan pacaran, itu mereka belum membedakan mana yang memang aman, nyaman, mana yang memang tidak gitu. Seperti ya beberapa kasus itu ada anak yang memang dia tidak memberikan batasan terhadap pasangannya atau pacarnya gitu, sehingga ya itu jadi ya permasalahan yang cukup dasar gitu. Betul. Nah, dari situ kita berikan pemahaman kepada orang tuanya, kita berikan pemahaman bagaimana sebetulnya menjalin relasi sehat antara anak dan orang tua, antara anak dan temannya, dan juga anak dengan pasangannya. Itu bukan berarti istilahnya anak tidak boleh ya, karena memiliki rasa suka itu kan memang hal yang naluriah. Setiap orang pasti ada ketertarikan dengan lawan jenis gitu. Nah, di situ kita samakan dulu persepsinya, baru diberikan pemahaman kepada anaknya. Ketika orang tua sudah memiliki persepsi yang sama, maka orang tua akan berkoordinasi dengan guru. Bagaimana di sekolah pembelajaran yang seharusnya diberikan, dan bagaimana treatment yang harus dilakukan di rumah gitu. Mereka akan mencari solusi sendiri gitu Pak. Nantinya. Karena kan masing-masing keluarga kan beda-beda gitu ya. Iya. Baik. Dan Kak Sofi sayang banget, ini mesti tahan dulu, harus jeda dulu. Kita jeda dulu, nanti lanjutkan kembali. Dan nanti saya juga mau minta pendapat dari Pak Deka nih, bagaimana komunitas penyandang disabilitas seperti tadi Kak Stella gitu ya, berorganisasi dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu HKSR ini ya Pak ya. Tapi setelah jeda iklan, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR. Ya, siap. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Komisi Nasional Disabilitas RI bekerja sama dengan Rutgers Indonesia. Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Komisi Nasional Disabilitas RI, KNDRI ya, bekerjasama dengan Rutgers Indonesia. Tema hari ini adalah hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas dan implementasi pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan dan komunitas. Nah, saya juga tidak sendirian, masih setia bersama kita tentunya ya. Pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya, apalagi Bapak Deka nih ya. Pak Deka dari Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas, yang tentunya tugasnya bejibun banget, tadi sudah dijelasin. Kemudian Kak Sofi Septiani Julaiha Nursania selaku mahasiswi jurusan pendidikan khusus UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, dan juga ada Kak Stella Rosita Anggraini selaku penyandang disabilitas Daksa. Nah, boleh dilanjutkan ke Kak Sofi terlebih dahulu ya Kak Sofi ya. Jadi seperti apa nih mungkin yang bisa dijelaskan dari hasil-hasil riset yang sudah dilakukan? Oke, ya terima kasih banyak Mas. Melanjutkan yang tadi ya, ya setelah diketahui masalahnya apa, kemudian orang tua akan berkoordinasi dengan guru dan mereka akan berkomunikasi mencari permasalahan yang memang mencari solusi dari permasalahannya. Dan ya itu alhamdulillah cukup efektif. Jadi guru punya pemecahan masalah sendiri, kemudian dikomunikasikan dengan orang tua, dan orang tua juga memiliki pemecahan masalah sendiri, dikomunikasikan dengan guru, agar nanti treatment yang diberikan di rumah dan juga pembelajaran yang diberikan sekolah itu bisa berjalan beriringan gitu Mas, menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan hasil penelitiannya ya alhamdulillah sekarang
baru tahap building trust aja dulu ya, karena memang pembelajaran Kesmo ini membutuhkan waktu yang memang cukup panjang gitu. Untuk saat ini, alhamdulillahnya dari orang tua ataupun guru sudah saling percaya gitu, Mas. Sudah saling satu visi gitu ya, sepemahaman ya. Ya, betul. Oke. Sudah persepsinya itu sudah sama gitu. Nilainya juga sudah sama. Ketika ketika memberikan pembelajaran mengenai cash flow kepada anak itu sudah beriringan gitu. Oke, jadi lebih mudah nanti masuknya kan, penerimaannya juga. Nah, Bapak Deka, ini boleh lanjut kembali Pak Deka. Bagaimana komunitas penyandang disabilitas dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu hak kesehatan seksual dan reproduksi yang tentunya sangat didukung sekali oleh KND pasti ya? Ya, baik. Pertama, yang paling penting, keterlibatan penyandang disabilitas itu dijamin oleh undang-undang, didorong, difasilitasi. Sehingga tidak lagi ada alasan penyandang disabilitas itu Ya, Pak Deka. selalu menggunakan jargon, ya. Ya, lanjut silakan. Ya, nah, oke. Kita selalu mengumandangkan jargon left no one behind. Artinya mereka memang punya hak. Dan sekarang dengan kita sudah memiliki regulasi yang sangat lengkap, sangat banyak, ya, di mana paradigmanya kita tidak lagi bertumpu kepada semangat charity, ya charity based, tapi sekarang sudah beralih menjadi right based. Ini penyandang disabilitas punya peran, punya panggung, ya punya ruang yang sangat luas, ya. Bahwa kemudian nanti dalam proses menjalankan hal ini ada tantangan, mungkin ada masyarakat yang belum paham, ada pemerintah yang mungkin masih belum perspektifnya belum kuat, itu hal lain. Tapi penyandang disabilitas bisa berperan dengan sangat besar. Dengan cara apa? Melalui organisasi penyandang disabilitas. Jadi banyak bertumbuhan nih Mas Rizal nih di berbagai daerah sekarang penyandang disabilitas membuat komunitas-komunitas dan organisasi itu. Nah, melalui KND nanti perannya itu dilakukan dengan cara memanfaatkan kanal pengaduan, ya. Channel ini memang dibuat khusus untuk menampung pengaduan, aspirasi, ya, kebutuhan. Katakanlah penyandang disabilitas mempunyai gagasan, mempunyai keinginan, kebutuhan, sampaikan ke Dita 143. Meskipun memang kita juga punya mekanisme yang terus diperbaiki, Mas Rizal, ya. Tapi sejauh ini animonya gimana sih Pak Deka? Sejauh ini? Tinggi ya? Tinggi sekali. Jadi dalam setiap hari itu bisa, dalam setiap bulan ya, catatan itu bisa ribuan yang masuk. Wow. Dan itu kami mendata, membuat analisis, memetakan, oh ini persoalan tenaga kerjaan, ini persoalan kesehatan produksi, ini persoalan kesehatan, pendidikan, banyak. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Nah, dengan modal-modal itu, ya, penyandang disabilitas itu bisa menjalankan perannya dengan peran yang terbaik. Makanya harus dimulai dari penyandang disabilitas nih. Pertanyaan yang sangat cerdas dari Mas Rizal tadi, karena ini adalah terkait dengan apa yang akan dijalani oleh para penyandang disabilitas. Maka mereka yang harus berani menunjukkan diri, berani membuka diri, ya, supaya memang haknya bisa terpenuhi. Mereka yang harus maju ke terdepan. Nah, KND nanti yang akan sifatnya mendampingi, mengawal, mensupport, ya, dan kemudian menggunakan otoritas yang diberikan oleh negara, oleh undang-undang untuk bisa mengadvokasi kepada pihak-pihak terkait yang harus memenuhi hak-hak tersebut. Baik. Begitu Mas Riza. Kalau dari respon tadi yang sudah masuk diceritakan udah ribuan gitu ya setiap harinya gitu istilahnya. Ini kan menandakan bahwa masyarakat udah mulai aware dong ya dengan isu hak asasi ini ya Pak ya? Betul. Ya, jadi masyarakat itu kan memang bertahap ya. Mereka tahu KND tadi seperti dibilang oleh Mbak Stella, yaitu sampai ke desa-desa mereka belum paham KND, masih belum famous. KND. Betul, belum terkenal banget karena kan kita sebagai sebuah lembaga negara yang baru berdiri dengan anggaran yang masih minim gitu ya, kita kerjanya cuma 7 komisioner, bisa kebayang. Jadi kita akhirnya menempuh strategi ya, ambil kesimpul-simpulnya, yaitu simpul-simpul kalau di pemerintahan ya kepala daerahnya, kemudian juga termasuk dinas-dinas. Kalau ke penyandang disabilitas kita tempuh dengan mengundang, berinteraksi, mendatangi para pimpinan-pimpinan organisasi
penyandang disabilitas daerah. Tapi kan memang faktanya Mas Rizal, ya, itu belum semua penyandang disabilitas masuk organisasi, bergabung komunitas, itu tantangannya. Karena untuk come out aja itu kan tidak semuanya ya. Ini tantangan juga bagi tantangan juga bagi penyandang disabilitas yang masih mengalami stigma diri juga, ya kan Pak? Betul. Baik. Di internalnya memang perlu diatasi sendiri. Ya. Bapak dan juga teman-teman semuanya, saya pengen yang terakhir closing statement dari masing-masing narasumber ya. Mungkin diawali dari Kak Stella dulu deh. Kak Stella sebagai penyandang disabilitas daksa. Kira-kira apa nih yang mungkin harapan ke depan? Atau kamu pengen gak sih memberikan inspirasi kepada teman-teman penyandang disabilitas yang lain supaya ayo optimis, semangat, ya kan? Gimana nih? Kata Pak Deka, teman-teman disabilitas itu harus struggle gitu ya Pak ya. Yes, betul. Berarti yang diharapkan dari kegiatan kali ini semoga teman-teman lebih aware tentang kebutuhannya sendiri dan mau menjemput kebutuhannya untuk kesejahteraannya sendiri gitu. Wow, give applause untuk Stella ya, keren banget Stella. Nah gitu dong ya kan, buat teman-teman yang lain maksudnya ya kan. Kalau Stella bisa, kenapa yang lain enggak, kan gitu. Nah kalau dari Kak Sofi mungkin, silakan Kak Sofi. Ya, apa ya? Kalau dari saya mungkin harapannya lebih banyak lagi di luar sana, guru-guru ataupun calon-calon pendidik nantinya yang memang lebih aware terkait hak-hak bagi disabilitas gitu. Jangan ada lagi perbedaan, entah itu materi yang diberikan, entah itu kesempatan pendidikan yang diberikan, ya. Disabilitas atau tidak, mereka semua sama punya hak dalam pendidikan. Baik, apalagi dari keluarga ya, harus menjadi support system yang baik gitu ya. Betul. Bukan malah memberikan stigma, ya nggak sih? Iya, satu lagi Mas, hak pendidikan itu bukan hanya hak menerima ya, tapi hak pendidikan juga di sana hak untuk ikut berkontribusi, berinovasi dan juga turut dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sip, selamat, keren banget. Keren. Aku terharu loh bener hari ini. Anak-anak muda yang keren-keren banget ya nggak sih Pak Deka? Mungkin yang terakhir nih, Pamungkas nih Pak Deka. Closing statementnya, silakan. Baik, kalau harapan terhadap penyandang disabilitas tadi betul sekali disampaikan oleh Mbak Stella ya, karena itu murni tuh Mas Rizal ya, karena dari beliau sendiri sebagai penyandang disabilitas yang juga terlibat menyerap aspirasi teman-temannya sesama disabilitas. Emang harus struggle. Udah nggak ada jalan lain. Kalau ini tidak ditempuh, maka momentumnya akan hilang. Regulasi sudah dibuat, awareness sudah dibangun, beberapa daerah juga sudah membuat komitmen, memberikan anggaran. Tantangan pasti selalu ada, tapi tantangan itu membuat kita harus justru menjadi semakin struggle, menjadi semakin optimis. Nah, kemudian untuk pemerintah, Mas Rizal, kami sebagai sebuah lembaga negara yang memang punya tugas untuk mendorong, ya mengingatkan, mengajak, ya membantu, memudahkan. Dalam kaitannya tema kita ini, pendidikan KSPRO buat penyandang disabilitas, kami betul-betul ingin pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan tidak hanya cukup membuat regulasi, hanya membuat panduan, tapi betul-betul bisa membuat program yang bisa dirasakan, ya, sampai ke tingkat terbawah. Ya, misalnya menjadikan KSPRO ini menjadi sebuah kurikulum, salah satu kurikulum utama. Kalau KSPRO selama ini ya memang belum semua, sudah ada yang memang memasukkan, tapi ini belum menjadi kebijakan nasional. Pembahasan ini masuk ke dalam kurikulum pembelajaran tentang biologi. Harusnya ada pembahasan khusus supaya tuh benar-benar porsinya cukup gitu. Baik. Tadi seperti Mbak Sofi cerita, itu masih sedikit sekali gitu ya. Oke, nah kemudian kepada masyarakat kami mengharapkan ya, ayo kita semakin aware, kita menjadi semakin terbuka, ya, memahami bahwa apa yang dihadapi oleh penyandang disabilitas itu juga akan menjadi tantangan buat kita yang disabilitas. Kenapa? Karena setiap orang itu menjadi sebuah keniscayaan, bisa punya keluarga, bahkan bisa menjadi seorang penyandang disabilitas. Makanya jangan sampai isu-isu yang terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu
seperti di nomor 2 kan. Baik. Kita Jadi akan tidak bisa ada menang kata, dengan inklusif, jadi insya tidak Allah. ada lagi kata marginal lagi ya buat teman-teman Ya, penyandang betul disabilitas. sekali. Terima kasih sekali atas waktunya buat Pak Deka dan juga buat Sofi, buat Stella atas waktunya sudah berbincang-bincang dan menginspirasi pagi hari ini. Saya Rizal Wijaya, terima kasih. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Komisi Nasional Disabilitas RI bekerja sama dengan Rutgers Indonesia.